Oke, ketemu lagi sama gua. Eh, gua sebenarnya ada beberapa topik, cuman masih bingung aja topik mana yang mau gua ulas. Kalau soal eh, usaha, gua rasa sudah jelas ya. Kalau kurang-kurang paling dikit. Memang ada satu yang menarik dan sederhana yang gua kemarin berapa hari ini gua tonton, dari Warren Buffett itu. Ya simpel banget ya, kenapa investasi emas sama kayak kripto gitu ya, itu dia tidak tertarik karena poinnya adalah dia tidak menghasilkan apa-apa gitu. Lo taruh hari ini sampai 10 tahun, 20 tahun lagi juga ya bentuknya tetap gitu-gitu juga. Gitu. Jadi di dua itu dia cuma berpikir bahwa orang yang nanam di situ atau naruh di situ cuma berharap bahwa orang lain mau beli dengan harga yang lebih mahal. Tapi dia tidak menghasilkan apa-apa, jadi nggak ada dividen gitu, nggak ada bagi hasil, dan tidak menghasilkan atau tidak menghasilkan output apa-apa. Beda sama kalau dia beli perusahaan gitu ya. Eh, atau lo beli sawah gitu ya, sawahnya lo tetap punya tapi lo bisa dapat beras lah kalau lo beli sawah. Lo beli kebun ya, lo tetap punya kebunnya, lo bisa dapat buah. Misalnya kalau durian montong ya lo bisa dapat buah dari situ. Lalu lo beli franchise misalnya apalah, atau misalnya franchise roti gitu ya, lo dapat usahanya, lo juga bisa dapat hasil dari situ ya, kurang lebih gitu loh. Jadi fokusnya adalah uh, sederhana banget. Kripto sama emas dia jelasinnya, nggak ada hasil apa-apa yang dihasilkan dari situ. Lu hanya bisa berharap dari orang lain membeli lebih mahal dari itu. Itu kayak kasus tulip kalau di Belanda ya. Kalau di Indonesia kayak uh, kayak apa, ikan lohan, uh, kemarin bunga yang terbaru tuh janda kembang misalnya kan. Ya macam-macam lah. Tuh giok lah. Ya, itu sih poin. Terus soal uh, ibu kota pindah juga sempat pengen ngomong, tapi gue pikir eh, nggak terlalu kompleks banget. Itu sederhana banget ya kalau versi gue gitu ya. Orang, kalau sudut pandang gue, banyak orang, oh Jakarta takut banjir gini 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 gini. Ya jawaban gue sederhana. Pertama, kalau alasannya yang masih bisa dihandle teknis gitu ya, di luar kuasa Tuhan, walaupun tetap ada kuasa Tuhan juga. eh, Jawaban gue sederhana. Pertama adalah, kenapa Belanda 350 tahun di sini tidak pernah pindahin ibu kota. Kalaupun nanti jawaban orang, ya itu kan zaman dulu, beda sama zaman sekarang yang nggak ada urusannya. 350 tahun tuh bukan sebentar gitu. 350 tahun tuh 3,5 abad gitu kan. Nggak mungkin nggak ada faktor satu, faktor dua, faktor tiga, dan faktor lainnya. Kenapa dia nggak pindahin ke tempat lain gitu, entah di Sumatera, entah di Sulawesi, entah di Papua, Bali, atau Kalimantan. Yang kedua adalah, jawaban gue sederhana adalah ya, kalau kenapa selama tidak urusannya teknis ya, karena gini. Ya kalau urusannya teknis, sekarang Indonesia yang gue pernah baca, udah bisa bikin jembatan, bahkan kalau nggak salah jembatan atau tol gitu ya, jembatan tol yang ngapung di atas sungai atau laut gitu. Eh, jadi kalau alasannya tenggelam ya, buat gue nggak masuk akal. Karena ya kalau semua orang yang sekolah tinggi-tinggi gitu ya, entah di lokal ataupun yang di luar negeri, yang biayanya dari negara, ya ngapain aja gitu. Masa nggak ada hasilnya, kecuali memang mereka terbentur dan terbatasi oleh hal regulasi gitu. Tidak ada kesempatan, tidak ada biaya, tidak ada, ya karena sepintar apapun lu kalau nggak dikasih jalan ya nggak guna ilmunya gitu. Memang ya, poinnya sih itu gitu. Jadi gue pasti berpikir bahwa manusia Indonesia apalagi zaman sekarang sudah hebat-hebat. Jadi kalau alasannya teknis, buat gue sudah tidak masuk akal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk ibu kota, kalau gue ditanya orang, jawaban yang paling tepat adalah ya untuk pemerataan gitu. Karena dari dulu di Jakarta atau dari dulu di Pulau Jawa gitu, selebihnya gue nggak masuk akal. Mau alasan apapun nggak masuk akal gitu, apalagi alasan teknis. Sebentar, karena ajan, gue pause dulu. Jadi update hari ini yang mau gue sampaikan, yang sebenarnya agak, bukan sekali dua kali ya, sebenarnya udah berulang kali, cuma agak sedikit beda ya. Karena dan ini juga mumpung euforianya belum hilang, euforianya juga udah tinggal dikit.
karena ya gue udah bersikap biasa aja, karena itu mengejutkan juga buat gue. Adalah ya sama jawaban kenapa kita-kita yang maaf dalam tanda kutip merasa terjajah atau tidak merasa terjajah dengan adanya Belanda di sini selama 350 tahun. Ya gue baru sadar sekarang ya, walaupun kalau lu nggak ada keperluan ya nggak ada fungsinya juga gitu. Cuma tak kalau lu ada keperluannya, ini sedikit vital dan bahkan mungkin vital juga. Itu eh, karena apa ya? Karena ya hampir semua kegiatan dan semua proses apalagi di akademis ya itu mensyaratkan hal ini gitu. Itulah bahasa gitu. Apa hubungannya tadi Belanda, lu ngerasa terjajah atau tidak terjajah adalah di sini gue ngeliat apa perbedaannya orang yang pernah ada invasi Inggris gitu ya, atau Inggris dan Persemakmuran, dan Belanda gitu. Kalau negara yang uh, pernah dijajah Inggris, gue nggak tahu apakah mereka juga dibantu dikembangkan negaranya dan lain sebagainya, gue nggak ngerti juga. Yang jelas salah satu faktor yang paling penting adalah bahasa. Hampir semua negara Persemakmuran Inggris tuh bisa dua bahasa gitu ya. Contoh Singapura, Malaysia, gue lihat yang deket-deket lah, nggak usah jauh-jauh gitu. Ya apa hubungannya sama gue ya? Tadi hubungan sama Euphoria, gue belum, bukan sekali dua kali. Cuma ini yang terbaru dan baru 2 hari. Gue juga belum tahu apakah hasilnya. Jadi belum lama ini kan gue cerita tentang apa namanya, dari dulu pernah nolnya 9, 6, 7, 8 lah, 9. Jadi nolnya 3 ngurusin yang kecil-kecil gitu. Ternyata, dan ini apa hubungannya sama sekolah juga ya tadi, soal bahasa juga ya, hampir semua sekolah kalau lu mau sekolah di luar negeri syarat TOEFL-nya ada 550 gitu, atau IELTS lah. TOEFL itu ada, biasanya yang diterima ya IBT, uh, Internet Based Test ya, itu 550. uh, Nanti kalau lu kurang ya masih ditoleransi, nanti lu dapat surat penerimaan yang namanya uh, conditional acceptance, atau lu diterima tapi dengan syarat gitu. Apa kalau nantinya besok suruh belajar bahasa lagi atau enggak di sana atau di Indonesia gitu, untuk naikin 20 tadi. Karena ya tadi kan harus ada listening, mendengarkan, ada reading, ada writing, ada speaking. Nah, speaking itu sebenarnya yang penting si grammar. Kalau di bisnis nggak terlalu penting sebenarnya, cuman karena ini uh, urusannya dunia akademis, dunia belajar mengajar, ya mungkin bahasa dan bentuknya conversation itu atau percakapan diperluin gitu. Dan sehari atau 2 hari yang lalu itu cuma karena ini aja, karena gue nggak terbiasa ya, udah lama juga. Gue dulu masih belajar bahasa sekitar 2009 kali ya, 2007 2009 masih masih belajar itu. Cuma karena sekarang nggak pernah dipakai, nggak pernah juga interaksi dengan orang asing, uh, kecuali interview. Sekali gue interview dengan perusahaan Indonesia yang pemiliknya orang Amerika, bahasanya bahasa asing dan lancar sih emang kalau dipaksa. Cuma karena ini institusinya juga bukan institusi yang biasa-biasa aja gitu ya, gue lebih baik jujur aja. Karena gue pernah juga uh, komunikasi dengan salah satu uh, pemilik perusahaan ya, kalau gue salah Pak CEO-nya lah, perusahaannya di Hong Kong. Itu dia kasih gue referensi, tapi dikasih note di bawah situ. Cuma kekurangannya si Dani adalah bahasa Inggrisnya kurang lancar gitu. Itu sih, jadi dia referensiin gue ke koleganya, tapi dikasih note kekurangannya dia bahasa Inggrisnya kurang lancar. Artinya secara yang lain gue nggak tahu apakah dia biasa aja, tapi dia kasih note aja. Karena emailnya di CC ke gue, jadi gue tahu persis. Nah, apa hubungannya dengan yang ini? Ya itu tadi, karena institusinya juga bukan biasa dan gue agak takjub ya. Takjubnya karena uh, pertama kultur di Asia ya, yang khususnya di Asia dan khususnya di wira swasta, yang apa namanya, kegagalan itu sebuah hal yang memalukan ya, dan di Asia lebih cenderung, khususnya di Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia, orang cenderung diarahkan untuk bekerja, sehingga kalau gagal tuh wah malunya luar biasa, atau
seakan-akan dunia berakhir gitu. Bahkan di kampus juga seingat gue kayaknya jarang sekali ada, bukan jarang sekali ya, selama gue sekolah kayaknya belum pernah ada orang yang bukan hanya yang berhasil yang diundang, tapi ada yang gagal yang diundang gitu, untuk membicarakan kenapa dia gagal gitu. Dan kerennya si, ya ini profesor gitu ya, kerennya si profesor ini dia punya kelas tersendiri untuk ngajar tentang itu gitu. Nah, jadi yang gue tangkap adalah mereka terbiasa melihat kegagalan karena itu sebuah proses. Jadi sebelum lu berhasil, nggak mungkin lu nggak pernah gagal gitu ya, yang gue lihat ya. Dan mereka embrace itu apa ya? Embrace itu kayak apa ya? Embrace itu kayak ya lu harus terbiasa dengan itu, dan itu biasa aja gitu. Memang eh, nggak enak gitu. Itu sesuatu yang nggak enak kalau lu nggak berhasil gitu. Menurut kategori lo atau kategori orang lain. Tapi ya semua orang harus siap, kecuali lu cuma pengen usaha yang kecil-kecil aja gitu. Cara kecil-kecil juga kan ukurannya orang beda-beda. Ada yang kehilangan 100.000 udah stresnya bukan main, ada yang kehilangan 1 juta stresnya bukan main, ada yang kehilangan 5 juta stresnya udah bukan main, 10 juta ada yang, tapi ada juga yang, karena tingkatannya beda-beda kan, ada yang kehilangan goper 1 M, ada yang kehilangan 10 M gitu, biasa aja ada. Jadi poinnya adalah dia pengen tahu kenapa gua nggak berhasil gitu, gua gagal itu karena apa gitu. Dan itu eh, niatnya kalau bukan karena bahasa, gua menceritakan ke mahasiswa mereka. Dan itu keren sih buat gua, karena tadi gua di kampus tuh belum pernah gua sepanjang gua sekolah dan kuliah ada orang yang gagal suruh berdiri di depan jelasin kenapa lu gagal gitu. Eh, untuk ngambil apa yang bisa diperbaiki, apa yang mungkin bahkan ide bisnis baru sehingga kegagalan itu bisa dikurangi. Tidak bisa terjadi, tidak mungkin terjadi, itu hampir mustahil, karena namanya lu nyoba gitu, kayak R&D lah, research and development, lu kan pasti trial nggak tahu trial keberapa yang lu mungkin berhasil gitu. Kayak roti juga gua hari ini oh kok kurang oke, besok keras, besok ini kan, sampai akhirnya gue ketemu satu formula, oh harusnya begini nih. Jadi gue sudah mulai hafal dengan sendirinya, nanti gue standarisasi, dan itu baru di scale, baru bisa di scaling karena sudah bisa dilimpahkan ke orang lain. Keluar dari standar itu pasti kendalanya akan begini-begini, gue udah kurang lebih tahu. Dan tadi apa hubungannya dengan bahasa ya, kalau ada niat untuk keluar ya belajarlah bahasa sedini mungkin. Ya gue nggak tahu bagaimana kita menciptakan kondisi ini sehingga orang terbiasa berbicara minimal dengan orang asing, entah natif entah orang biasa, eh, dalam bahasa asing gitu ya. Memang beda kayak Gontor gitu ya, katanya di sana eh, bisa dua bahasa lah ya, bahkan kalau bisa nggak pakai bahasa Indonesia gitu ya, agar lo terbiasa dengan bahasa asing itu. Ya gue baru kerasa sekarang, begitu kesempatan itu datang, kendala gue hanya soal bahasa. Memang eh, ini luar biasa, dan sangat luar biasa apa kalau sampai nanti jadi, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena si profesor harus memang dikasih info, gue harus cari jalan, kasih ekstra ada ekstra effort lah harus yang dikeluarin, artinya dia harus nyari eh, info tentang 10 mahasiswa yang asal Indonesia yang bisa bahasa Indonesia dengan baik, lalu translate ke bahasa asing. Sebenarnya gue readingnya bukan reading ya, listeningnya masih oke lah, cuma speakingnya yang kurang, dan itu jadi kendala. Dan ini kenapa gue bilang luar biasa ya, karena tadi si profesor ngeluarin effort luar biasa untuk nyariin translator. Walaupun gue udah kasih solusi, cuma belum di reply. Gimana kalau gue yang cariin translatornya? Ya, gue belum sempet tanya banyak orang, tapi ada satu yang kebetulan udah sempet gue tanya tadi malam. Orangnya uh, aslinya di Singapura. Gue belum tanya kawan-kawan gue yang asli di Indonesia, belum tanya link gue yang mungkin sekolahnya di luar, ada yang di MIT juga, cari koneksinya. Ada juga yang di RMIT, gue lihat ya, yang gue rasa bahasa asingnya juga jauh lebih baik dari gue, karena faktornya kita beda durasi waktu. Kalau ke Amerika kalau gue nggak salah bedanya 11 jam ya, 11 sampai 13 jam, sehingga kan kalau eventnya pagi berarti di sini harus malam, kalau eventnya malam berarti di sini harus pagi hari. Itu yang jadi kendala yang gue pertimbangin untuk cari translator, bukan masalah bahasanya sebenarnya, masalah di waktunya. Karena kalau mereka kerja ya kan, atau mereka mahasiswa, bayangin mereka lagi punya tugas dan lain sebagainya, gue tidak ingin memberatkan orang dengan kondisi yang nggak ada hubungannya dengan dia. Oke, sebentar ada yang manggil gue.
Oke, gue lanjut. Ini kenapa luar biasa ya? Karena tadi profesornya harus extra effort, artinya harus ngeluarin ekstra usaha ekstra untuk cariin gue translator biar gue bisa diskusi dengan mahasiswa mereka. Dan kenapa ini luar biasa ya? Selain ekstra, institusinya juga bukan yang biasa ya. Ya keren sih. Eh, Kalau jadi ya, gue nggak pernah kebayang bisa cerita dengan eh, beberapa mahasiswa yang tergolong pintar di dunia gitu. Ya, kalau sampai jadi, wah, ini keren lah. Tapi ini poinnya adalah, gue mau sampein ke lo adalah, belajarlah bahasa tak kala kalian suatu saat lu perlu. Kampusnya nanti gue sebutin kalau misalnya jadi. Oke, sekian dulu dari gue. Satu lagi juga ada berita baik. Eh, Tadi malam ya, gue rasa, oh ya tadi malam. Karena hari ini gue libur. eh, Roti udah bisa gue jual dengan harga 1.500. Berarti potensinya roti untuk naik bisa di scaling kayaknya ada gitu. Jadi kalau mau beli roti lu bisa, kalau di GoFood lu bisa cari 1.000 roti, 1.000 SRIBU, roti, cuman tulisannya nyambung. Gua nggak tahu mana yang lebih gampang buat lo. Kalau lu pengennya 1.000 spasi roti, nanti gua ganti nama tokonya biar lu bisa gampang nyari. Tapi kalau di GoFood, di Grab, gua masih pakai nama yang lama, namanya Dewi Kitchen. Lu bisa akses juga di situ. Nanti ada harga roti di situ dan menu yang dibuat sama bini gua. Oke, sekian dulu dari gua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video gua selanjutnya.